Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Suyanti. Saya dari kelas B3 Farmasi NIM F 2018-01154. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kimia medisinal. Kali ini materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai hubungan kuantitatif struktur aktivitas obat. Ini. Terus di mana materi pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama pendekatan Haksa-Henze, terus yang kedua itu pendekatan Haksa-Free-Wilson, terus yang ketiga itu contoh model Haksa-Henze dalam pengembangan obat penyakit degeneratif dan kanker. Di sini ada menurut beberapa ahli mengenai definisi Haksa, di mana menurut Crown, Brown, dan Fraser itu pada tahun 1869 Haksa ini merupakan aktivitas biologis alkaloida alam seperti strychnine, buresin, stabain, kodein, morfin, dan nikotin. Sedangkan menurut Overton pada tahun 1897 dan Mayer pada tahun 1999, Haksa itu merupakan efek narkosis senyawa yang mempunyai struktur kimia yang bervariasi yang dapat berhubungan dengan nilai koefisien partisi lemak atau air. Sedangkan menurut Ferguson pada tahun 1939 ini Haksa itu merupakan suatu aktivitas bakterisid turunan fenol yang mempunyai hubungan linier dengan kelarutan dalam air. Sedangkan menurut Corwin, Hanse, dan kawan-kawannya itu pada tahun 1963 Haksa ini merupakan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis obat yang dapat melalui sifat-sifat kimia fisika kelarutan dalam lemak atau biasa hidrofilik, derajat ionisasi, dan ukuran molekul. Di sini ada penjelasan dalam metode analisis Haksa itu suatu senyawa akan disintesis dapat didesain terlebih dahulu berdasarkan hubungan antara sifat-sifat kimia serta fisik molekul dengan aktivitas biologisnya dengan menggunakan hubungan tersebut serta aktivitas teoretik suatu senyawa baru dapat diprediksi, dan dengan demikian fokus riset dapat dipersempit dan biaya dan waktu pun dapat dihemat. Pada Haksa ini dia bertujuan untuk menghubungkan struktur molekul dengan aktivitas atau sifat biologis dengan menggunakan metode statistik. Di sini ada hubungan kuantitatif struktur aktivitas obat, di mana Haksa ini merupakan bagian penting rancangan obat dalam usaha untuk mendapatkan obat baru dengan cara yang pertama itu dengan aktivitas lebih besar, terus lebih selektif, dan toksisitas atau efek sampingnya itu lebih rendah, terus kenyamanan itu yang lebih besar, dan yang terakhir itu lebih ekonomis. Model pendekatan Haksa ini terdiri dari model de novo, Free-Wilson, dan model Hanse. Di sini ada pembahasan yang pertama yaitu mengenai pendekatan Haksa-Hanse, di mana menurut Hanse pada tahun 1963 dia itu mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis atau log 1/C itu suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter sifat kimia fisika dari substituen seperti parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Pada model pendekatan ini dapat disebut dengan model hubungan energi bebas linear. Sini ada contoh rumusnya dan bisa dilihat.
Nah, di sini ada kelemahan dan keuntungan pada pendekatan Haksa-Hense, di mana kelemahan yang pertama itu ia tidak dapat digunakan bila efek substituennya itu tidak bersifat linier. Terus yang kedua itu bila ada interaksi antar substituen. Terus yang kelemahan yang terakhir yaitu dapat memberikan banyak senyawa dengan kombinasi substituen yang bervariasi untuk menarik kesimpulan yang benar. Sedangkan keuntungannya itu dengan menguji haksa turunan senyawa dengan bermacam-macam gugus substitusi pada berbagai zona, dan yang keuntungan yang terakhir yaitu dapat digunakan bila tidak ada data tetapan kimia dari senyawa dengan uji aktivitas lebih hemat dibanding dengan sintesis turunan senyawa. Di sini ada statik dalam Haksa ini ada regresi linier, terus ada regresi non linier. Dalam Haksa itu model Hanse ini lebih berkembang dan lebih banyak digunakan dibandingkan model de novo Free-Wilson. Karena kenapa? Dia itu sifatnya lebih sederhana. Terus yang kedua itu konsepnya secara langsung itu dapat berhubungan dengan prinsip-prinsip kimia, fisika, organik yang sudah ada. Terus yang ketiga itu dia itu dapat untuk hubungan linear dan non-linear. Terus yang keempat itu data parameter sifat kimia, fisika, substituen sudah banyak tersedia dalam tabel-tabel. Dan yang terakhir yaitu model Hanse telah banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan struktur aktivitas turunan obat. Yang kedua yaitu pendekatan Haksa Free-Wilson. Di sini ada Free dan Wilson. Pada tahun 1964 dia mengembangkan suatu konsep yang berhubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan model de novo atau model matematik Free-Wilson. Mereka ini mengemukakan bahwa respon biologis ini dia merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologis pada senyawa induk yang dapat dinyatakan melalui persamaan berikut. Sini ada rumus seperti log 1 per C sama dengan logaritma S per sigma. Di sini ada pada tabel ini ada contoh model de novo Free-Wilson Haksa turunan 6 pada turunan 6 deoksitetrasiklin terhadap Staphylococcus aureus. Jadi ada struktur umumnya, bisa dilihat. Di sini ada aktivitas biologisnya merupakan Rx dan Y ini merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus yang terdapat pada posisi Rx dan Y. Di sini ada keuntungan dan kerugian pada pendekatan Free-Wilson, yaitu pada kelemahannya yaitu mengerjakan pengerjaannya itu kelemahannya itu pada penggunaan Free-Wilson akan menghasilkan model persamaan yang hanya dapat memprediksikan turunan baru dalam jumlah yang terbatas. Terus yang kedua itu tidak dapat digunakan untuk memprediksi gugus lain. Terus yang terakhir dia itu kelemahannya itu pada dia itu kebanyakan kasus. Terus keuntungannya, sedangkan keuntungan itu dia dapat pengerjaannya itu dia cepat, sederhana dan murah. Terus yang kedua itu tidak memerlukan informasi tentang tetapan substituen seperti
Yang kedua itu tidak memerlukan informasi tentang tetapan substituen. Terus yang ketiga itu dia lebih efektif, terutama jika diuji biologisnya itu lebih lambat dibanding sintetis senyawa turunan. Terus yang terakhir itu jika tidak terdapat tetapan substituen. Di sini pemanfaatan metode analisis ini yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan senyawa antioksidan dan anti radikal. Pada penyelesaian model Free-Wilson ini menggunakan matriks dan analis regresi multilinear. Di sini ada pembahasan yang terakhir yaitu contoh model Hanse dalam pengembangan obat penyakit degeneratif dan kanker. Di sini ada contoh Hanse model Hanse. Di sini ada contoh hubungan linear antara aktivitas biologis dan log P. Kita bisa lihat ada sistem biologisnya. Sini ada penghambatan C. aureus, koefisien fenol S. diffusa, narkosis, koefisien fenol, dan hyponistikus. Ada tipe senyawanya. Kalau penghambatan S. aureus dia itu ROH. Dan selanjutnya Haksa selanjutnya itu di sini ada haksa obat penekan sistem syarat obat itu di sini ada yang pertama itu pada bagian molekul non ionik ini yang sangat polar, terus gugus hidrokarbon dan hidrokarbon atau hidrokarbon terhalogenasi yang bersifat non polar. Terus yang contohnya di sini ada turunan barbiturat seperti amobarbital pada obat amobarbital. Baiklah, inilah materi yang saya jelaskan. Mungkin jika ada salah pemahaman, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.